Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Irsan Pranaputra pada program edukasi dari Global Capital Investama cabang Palembang. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semua, teman-teman trader semua yang sudah mengikuti edukasi pada sore hari ini. Saya sapa satu persatu ya, sambil nunggu yang lain. Di sini ada Bu Pera, ada Pak Haryogi, ada Pak Yogi juga ya, dan ada Pak Wawan. Dan ini baru bergabung Pak Ian. Selamat sore semuanya ya. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya. Dan untuk tema sore hari ini menyambung dari edukasi kita beberapa minggu yang lalu tentang candlestick. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya minta waktu 30 menit ke depan untuk menjelaskan tentang candlestick ya, terutama di part yang ketiga. Jadi part yang pertama kita udah belajar tentang candlestick dan pengenalan ya, pengenalan dari candlestick. Ya, apa itu candlestick kita udah belajar, terus gimana cara membaca candlestick, ada beberapa pola candlestick ya, dan seperti apa trading menggunakan candlestick kita udah bahas di pertemuan yang pertama. Jadi saya coba ulangin lagi ya untuk merefresh lagi bahasan kita yang pertama. Ya, jadi candlestick ini Bapak Ibu semuanya ada ditemukan oleh Munahis Homa, ini orang Jepang ya. Pada saat itu beliau mengidentifikasi harga beras ya. Jadi merupakan pengusaha beras di masanya dan sukses memprediksi pergerakan harga beras pada masa itu di tahun abad ke-17. Nah, untuk candlestick ini sampai dengan saat ini digunakan oleh banyak sekali para trader ya, dan memang saat ini jadi teknik trading yang paling populer pada saat ini. Nah, kemudian dari candlestick ini kita udah belajar kemarin ada dua komponen ya. Pertama ada sumbu dan juga ada batang yang masing-masing konfirmasi kekuatan buyer dan seller di pasar. Nah, semakin besar candlestick maka semakin besar juga pengaruh buyer dan seller di pasar. Nah, ini yang kemarin kita belajar tentang bentuk-bentuk candlestick ya. Semakin tinggi, semakin besar, dan semakin kecil artinya pengaruh atau dominasi pelaku pasar baik itu buyer dan seller itu semakin kecil. Ya, ini bentuk-bentuk dasarnya kita udah belajar di part yang pertama ya, termasuk kita kemarin belajar tentang satu pola atau pola single candlestick. Jadi dari satu pola candlestick kemarin kita udah belajar tentang Marubozu, yaitu candlestick yang full ya, tidak ada sumbu namun batangnya aja yang panjang ya, bentuknya warnanya bisa merah ataupun hijau, yaitu candlestick green Marubozu dan red Marubozu, di mana candlestick ini artinya pelaku pasar baik itu buyer dan seller ini sangat mendominasi kekuatan pasar yang pengaruhnya adalah ke pergerakan harga selanjutnya. Contoh, kalau kita lihat di sini ada candlestick bullish Marubozu atau green Marubozu ya. Jika candlestick ini muncul, kita bisa mengartikan di pasar bahwa pelaku pasar dengan jumlah uang yang besar atau organisasi ya, yang punya duit yang besar sedang masuk pasar, bandarnya sedang masuk. Nah, ini mempengaruhi pergerakan harga selanjutnya ya. Kalau kita lihat candlestick hijau dengan bodi yang panjang muncul, kita bisa lihat pergerakan selanjutnya, pergerakan harga naik. Dan jika red Marubozu yang muncul, teman-teman bisa lihat ya, pergerakan harga selanjutnya lebih cenderung untuk downtrend. Nah, itu untuk Marubozu. Yang kedua, untuk pola single candlestick, kita udah belajar long candle. Long candle ini juga sama, dominasi buyer dan seller juga. Jika candlesticknya berwarna hijau artinya dominasi buyer, dan jika candlesticknya berwarna merah artinya dominasi seller. Dan semakin besar body atau semakin panjang body semakin besar juga ya. Dan kalau ini muncul pada tren harga dalam tren kenaikan, maka pergerakan selanjutnya akan melanjutkan tren kenaikannya. Dan jika muncul pada tren penurunan, contoh munculnya long bearish candlestick, artinya tren penurunan akan berlanjut ya. Jadi konfirmasinya adalah kekuatan buyer dan seller yang masih mendominasi pasar. Kemudian yang ketiga adalah spinning top. Kita kemarin belajar spinning top, cirinya adalah candlestick dengan bodi yang kecil dan sumbu atas bawah yang panjang. Nah, ini mengartikan bahwa di pasar buyer ataupun sellernya ini pengaruhnya atau dominasinya kecil ya. Artinya juga bisa kita artikan
di pasar ini sedang terjadi keraguan ya, baik itu ketika harga sedang turun downtrend ataupun tren sedang naik. Contoh kalau kita melihat spinning top ini muncul ya pada akhir dari tren penurunan, artinya memang sellernya udah mulai melemah. Dan kalau kita melihat konfirmasi candlestick selanjutnya, contoh munculnya candlestick hijau, ini artinya tren akan berbalik arah. Dan jika spinning top ini muncul di atas ya, ini menandakan bahwa buyernya juga sudah mulai melemah. Dan jika konfirmasi candlestick selanjutnya berwarna merah, artinya pergerakan selanjutnya bisa mengkonfirmasi penurunan pergerakan harga. Nah, itu spinning top ya. Kemudian juga untuk single pola candlestick kita juga belajar tentang hammer dan juga hedging man. Ya, hammer ini bentuknya seperti martil ya, ada sumbu yang panjang di bawah, bodinya kecil di atas. Ya. Ada yang berwarna hijau, namanya hammer ya, dan yang berwarna merah itu namanya hanging man. Dan untuk contoh nanti di chart ya teman-teman bisa lihat bahwa jika candlestick hammer ini muncul pada akhir dari tren penurunan, ini mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga berpotensi untuk berbalik arah ya, karena di sini ada tekanan buyer atau rejection dari buyer. Nah, jika hanging man yang muncul di akhir dari tren kenaikan, ya ini mengkonfirmasi bahwa ada rejection dari seller ya, dan kita bisa mengambil peluang di situ untuk mengambil posisi jual, karena di sini konfirmasinya bahwa seller sedang masuk pasar, sudah masuk pasar ya. Itu untuk hedging man. Nah, kemudian juga ada inverted hammer dan shooting star. Ini juga termasuk pola single candlestick ya, di mana fungsinya juga hampir sama seperti hammer dan hanging man tadi. Kalau inverted hammer munculnya di bawah di akhir dari tren penurunan ya. Dan jika ini muncul pada support harga, ini menandakan bahwa di harga tersebut pergerakan harga sudah memasuki area terendahnya ya, yang berpotensi untuk pergerakan harga selanjutnya mengalami kenaikan. Dan jika shooting star yang muncul, shooting star ini bentuknya seperti hammer juga namun terbalik ya, dan munculnya di atas dari tren kenaikan, ini menandakan bahwa pergerakan buyer sudah mulai melemah di akhir dari tren kenaikan yang berpotensi untuk pergerakan harga selanjutnya berbalik arah atau terkoreksi. Nah, itu pola single candlestick. Kemudian kita udah belajar juga kemarin pola dual candlestick ya. Pola dual candlestick ini artinya konfirmasi dari dua candlestick ya. Dua candlestick ini seperti teman-teman bisa lihat ya, kemarin kita udah ngebahas tentang engulfing. Engulfing adalah pola candlestick konfirmasi pembalikan arah. Kalau kita melihat contohnya di sini, jika terjadi tren penurunan di akhir dari masa tren penurunan, kita melihat ada engulfing. Ini artinya pergerakan harga berpotensi untuk berbalik arah. Ada dua engulfing, bullish engulfing dan bearish engulfing. Untuk bullish engulfing ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada candlestick berwarna hijau yang tingginya lebih tinggi daripada candlestick merah sebelumnya, atau di akhir dari tren penurunan ya. Jadi kalau candlestick hijau ini muncul, ada dua candlestick seperti ini ya. Ini menandakan bahwa pergerakan harga berpotensi untuk berbalik arah. Ingat bentuknya aja ya teman-teman ya, untuk engulfing. Engulfing itu artinya menelan ya. Jadi kalau ada candlestick hijau yang menelan candlestick merah sebelumnya, itu namanya bullish engulfing. Harus ada dua konfirmasi candlestick. Nah, ini untuk candlestick bullish engulfing berada pada akhir dari tren penurunan, itu idealnya. Dan untuk bearish engulfing biasanya muncul di atas dari tren kenaikan. Bentuknya kurang lebih sama ya, namun warnanya yang berbeda. Jika bearish engulfing itu candlestick bearish atau candlestick merah dengan bodi yang panjang, yang sebelumnya ada candlestick hijau ya dengan bodi yang kecil. Jadi candlestick merah ini menelan candlestick hijau sebelumnya, ini namanya bearish engulfing. Nah, jika candlestick bearish engulfing ini muncul, ini menandakan bahwa pergerakan harga berpotensi untuk berbalik arah. Untuk berbalik arah artinya pergerakan berpotensi untuk turun ya, dari sebelumnya mengalami tren kenaikan. Idealnya memang engulfing ini muncul pada resisten harga ya, agar konfirmasinya lebih jelas ya. Jadi selain dari support resisten, dikonfirmasi juga oleh bentuk dari candlestick ya.
Nah ini ya, jadi bullish engulfing dan bearish engulfing ini konfirmasi yang terbaik ya. Jadi dari beberapa pola candlestick, engulfing ini adalah pola yang paling akurat kalau saya bilang ya. 90% pergerakan harga akan berbalik arah jika pola candlestick ini muncul. Nah itu untuk dual candlestick yang pertama, engulfing. Yang kedua, harami. Harami ini kalau dalam bahasa Jepang itu artinya hamil. Nah ini seperti kebalikan dari engulfing. Kalau engulfing tadi ya, untuk bullishnya, untuk tren kenaikannya itu candle hijau yang panjang. Tapi kalau untuk harami, ini untuk bullish harami itu candle merah yang panjang dan diikuti oleh candle hijau yang berada di atas dari harga terendahnya, seperti ini ya. Jadi sebelumnya ada tren penurunan, kemudian muncul candlestick hijau dengan body yang kecil seperti ini di antara dari body candlestick yang panjang ini, namanya bullish harami. Ini juga konfirmasi pembalikan arah harga. Ya, jadi sebelumnya tren penurunan akan dilanjutkan dengan tren kenaikan. Nah, kemudian yang kedua ada bearish harami. Bearish harami ini adalah konfirmasi pembalikan arah dari sebelumnya tren kenaikan. Ya, nah, jika candlestick bearish harami ini muncul, maka berpotensi untuk pergerakan harga selanjutnya mengalami penurunan. Nah, cirinya adalah candlestick berwarna merah. Ya, ini yang berada di antara candlestick hijau sebelumnya yang lebih panjang. Seperti ini ya. Jadi ini konfirmasi untuk pergerakan harga turun. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat nanti di grafik ya, ini untuk bullish harami ya. Jadi sebelumnya ada tren penurunan harga, kemudian di akhir dari tren penurunan kita bisa lihat ada candlestick yang kecil di sini ya, yang sebelumnya muncul candlestick bearish yang cukup panjang ya. Di akhir penurunan, candlestick bearish atau seller yang menguasai pasar, di akhir dari tren ini muncul candlestick kecil berwarna hijau di antara dari body candlestick yang panjang. Ini namanya bullish harami. Ini konfirmasi juga bahwa pergerakan harga selanjutnya akan mengalami kenaikan, ya, pembalikan arah. Nah, untuk bearish harami ini kebalikan juga ya. Ini beradanya di atas dari tren kenaikan. Ya, jika candlestick ini muncul, maka berpotensi untuk pergerakan harga itu mengalami penurunan atau terkoreksi. Nah, contohnya atau cirinya teman-teman bisa lihat dari tren kenaikan ini muncul candlestick ya, ada candlestick berwarna hijau, kemudian setelahnya ini ada candlestick berwarna merah atau candlestick bearish yang berada di antara candlestick bullish yang panjang ini. Ini namanya bearish harami. Jadi jenisnya itu jenisnya ini kebalikan ya dari engulfing. Ya, teman-teman ingat aja bentuknya ya, jangan ingat namanya karena kalau nama mungkin teman-teman lupa. Tapi arti dari bentuknya ini teman-teman akan lebih gampang mengingat dari arti candlestick ini, arti dari pola candlestick. Ini candlestick kedua dari dual pola candlestick ya, candlestick harami. Nah, kemudian yang ketiga ini ada tweezer. Nah, tweezer ini sesuai namanya kembar ya. Jadi kalau ada candlestick kembar di akhir dari penurunan ya, tren penurunan namanya tweezer bottom ya, atau juga bisa dibilang bearish tweezer. Jadi contohnya seperti ini, di akhir masa penurunan, di akhir penurunan harga ini muncul candlestick berwarna merah dan setelahnya muncul candlestick berwarna hijau dengan body yang kurang lebih sama tinggi ya, dari candlestick bearish. Seperti ini ya contohnya ya. Ini mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga akan berpotensi berbalik arah. Dari sebelumnya downtrend akan berubah menjadi uptrend. Ini untuk tweezer bottom. Kemudian untuk tweezer top ini kebalikannya ya teman-teman ya. Jadi munculnya itu di atas, di akhir dari tren kenaikan. Nah, jika teman-teman lihat ada pergerakan harga dengan tren kenaikan dan setelahnya diikuti oleh candlestick berwarna merah atau candlestick bearish dengan body yang kurang lebih panjangnya sama seperti candlestick sebelumnya, candlestick bullish sebelumnya, ini namanya tweezer top atau bearish tweezer. Ini mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga selanjutnya akan mengalami penurunan. Jadi, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau tweezer bottom ya muncul di akhir dari tren penurunan.
Kita lihat ini ada pertama candlestick berwarna merah, bodinya tinggi, dan diikuti candlestick selanjutnya adalah candlestick bullish yang panjang bodinya kurang lebih sama seperti candlestick sebelumnya. Nah, ini konfirmasi bahwa pergerakan harga akan berbalik arah. Idealnya sekali lagi untuk candlestick tweezer ini muncul di akhir dari tren penurunan. Ini tweezer bottom contohnya. Kemudian tweezer top adalah kebalikannya ya, muncul di akhir dari tren kenaikan. Jadi kalau kita lihat ada candlestick berwarna hijau, ini candlestick pertama. Candlestick kedua adalah candlestick bearish ya, dengan bodi yang panjangnya kurang lebih sama ya seperti candlestick sebelumnya. Ini mengkonfirmasi pergerakan harga akan berbalik arah untuk mengalami penurunan ya, namanya tweezer top atau kembar di atas kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga adalah tweezer. Teman-teman ingat atau boleh di screenshot, ini ciri-cirinya saya udah jelaskan di bawah dari chart ya. Nah, yang ketiga ada dark pool cover ya dan pricing line. Ini candlestick ya dengan bentuk body yang lebih tinggi daripada candlestick sebelumnya. Ini contoh ada dua ya, ada dark pool cover ya. Ini muncul di akhir tren kenaikan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tren kenaikan ada candlestick hijau dan setelahnya ini muncul candlestick berwarna merah yang pembukaan harganya di atas dari penutupan candlestick hijau. Jadi candlestick hijau ini tutup, harga buka lebih tinggi ya, dari penutupan di sesi sebelumnya dan ditutup ya di bawah dari penutupan candlestick hijau. Ini namanya dark pool cover. Seperti ini bentuknya. Jadi candlestick berwarna merah, pembukanya lebih tinggi, tutupnya di bawah dari candlestick berwarna hijau. Ini konfirmasi untuk pergerakan harga berbalik arah. Dan untuk pricing line itu kebalikannya ya. Jadi kalau ada tren penurunan, kemudian muncul candlestick hijau yang pembukaannya lebih rendah daripada penutupan candlestick sebelumnya, dan ditutup di atas dari penutupan candlestick merah, itu namanya pricing line. Ini konfirmasi bahwa pergerakan harga akan berbalik arah jadi naik ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau kita melihat di tren kenaikan muncul candlestick dark pool cover ini ya. Kita lihat ya candlestick hijau, kemudian ada candlestick berwarna merah yang pembukaannya lebih tinggi daripada penutupan ini dan ditutup ya di bawah dari penutupan candlestick sebelumnya ya. Ini artinya dark pool cover dan berpotensi untuk pergerakan harga berbalik arah ya. Nah, untuk strategi trading sebenarnya semua dari pola ini punya strategi tradingnya ya. Teman-teman bisa entry di candlestick ketiga. Jadi kalau kita lihat pola candlestick yang pertama seperti Marubozu dan long candle, candlestick kedua kita bisa open posisi. Tapi kalau untuk dual candlestick ya, dual pola candlestick, kita harus menunggu konfirmasi candlestick ketiga. Jadi di candlestick ketiga inilah kita baru entry ya. Stop loss-nya tinggal dipasang aja di atas dari pola yang terbentuk ya. Nah, itu ini dark pool cover. Ketika ini muncul, pergerakan harga berbalik arah, turun. Dan pricing line munculnya di bawah ya. Jadi kalau kita melihat ada tren penurunan, di akhir dari masa tren penurunan ada candlestick berwarna hijau atau candlestick bearish ya, yang pembukaannya lebih rendah daripada penutupan candlestick bearish sebelumnya ya, candlestick bullish yang pembukaannya lebih rendah daripada candlestick bearish sebelumnya dan ditutup ya di atas dari penutupan candlestick bearish. Ini namanya pricing line teman-teman ya. Dan jika candlestick ini muncul, maka berpotensi pergerakan harga berbalik arah ya. Jadi naik. Untuk strategi entry-nya, entry di candlestick yang ketiga, stop loss di bawahnya, dan taking profit kita bisa cari area resisten dan support terdekat gitu ya. Itu untuk dual pola candlestick. Nah, untuk hari ini teman-teman kita belajar pola triple candlestick. Ternyata nggak banyak ya, hanya 2 nanti. Untuk triple candlestick ini, yang arti dari triple candlestick ini adalah pergerakan harga yang terkonfirmasi dari 3 candlestick yang terbentuk. 3 candlestick yang terbentuk namanya pola triple candlestick ya. Jadi untuk yang pertama, untuk pola triple candlestick ini adalah morning star. Nah, morning star atau bintang pagi ya.
Nah, untuk pola candlestick ini ya teman-teman, cirinya adalah jika pergerakan harga dalam tren penurunan ya, jadi ada 3 candlestick. Teman-teman perhatikan bentuknya ya. Candlestick pertama adalah candlestick bearish ya, yang bodinya panjang. Kemudian candlestick kedua adalah candlestick dengan bodi yang kecil atau sumbu yang kecil, atau candlestick yang paling kecil ya, bentuknya boleh ada bodi atau tidak ada bodi. Yang pasti ini candlestick yang paling kecil. Kalau kita melihat, kalau kita artikan, artinya di pasar ini sellernya sudah mulai melemah atau terjadi keraguan pada harga, di harga terendah ya, itu ya. Itu untuk candlestick kedua. Dan candlestick ketiga kita bisa melihat nanti ada candlestick bullish dengan bodi yang tinggi. Ya, ini namanya morning star. 3 pola candlestick ya. Nah, untuk pola ini menandakan bahwa pergerakan harga akan berbalik arah. Jadi sebelumnya ada tren penurunan, muncul candlestick ini, triple pola candlestick ini, untuk pergerakan selanjutnya berpotensi untuk mengangkat harga ya, atau tren berubah menjadi tren kenaikan. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Ini contohnya. Jadi sebelumnya pergerakan harga dalam tren penurunan ya, kalau kita melihat di sini harga turun, kemudian candlestick pertama ada candlestick bearish dengan bodi yang panjang ya. Kemudian candlestick kedua ini ada candlestick yang berwarna, ini bebas ya warnanya, mau hijau ataupun merah, yang pasti harus kecil. Boleh ada bodi atau tidak. Jadi candlesticknya harus kecil ya. Yang paling bagus adalah candlestick doji yang nggak ada bodi seperti ini. Yang paling bagus. Bahwa kalau kita artikan di sini, setelah tren penurunan di harga terendah ini, sellernya sudah mulai melemah atau terjadi keraguan di pasar. Nah, dikonfirmasi oleh candlestick ketiga. Candlestick ketiga ini adalah candlestick bullish, yang artinya di sini ada rejection dari buyer atau buyernya udah mulai masuk. Jadi di sini terkonfirmasi bahwa area ini menjadi harga terendah nanti. Jadi harga terendah, dan jika pola candlestick ini muncul, teman-teman bisa open posisi nih di candlestick yang keempat. Ya, di sini bisa open posisi entry, nanti stop loss-nya diatur di bawah harga terendah. Diatur di bawah terendah, dan untuk taking profit-nya teman-teman bisa atur di harga tertinggi atau di resisten sebelumnya. Itu ya. Jadi ini morning star adalah konfirmasi pembalikan arah yang dari tren penurunan berubah menjadi tren kenaikan. Kemudian yang kedua ada ya, evening star ya, atau bintang sore. Nah, ini sebenarnya kebalikan juga dari morning star. Kalau morning star tadi adalah konfirmasi pembalikan arah dari turun menjadi tren kenaikan. Kalau evening star ini dari tren kenaikan berubah menjadi tren penurunan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bentuknya seperti ini contohnya ya. Jadi sebelumnya tren kenaikan ya, ada candlestick pertama adalah candlestick bullish dengan bodi yang signifikan ya, relatif tinggi. Kemudian candlestick yang kedua adalah candlestick dengan bodi yang kecil, atau yang lebih efektif lagi jika candlestick doji yang muncul ya, yang nggak ada bodinya. Warna nggak masalah, mau warna hijau atau warna merah, yang pasti harus kecil bodinya. Nah, kemudian dikonfirmasi oleh candlestick ketiga ya, yang bentuknya adalah candlestick bearish dengan bodi yang relatif panjang. Nah, ini adalah pola evening star. Pola 3 candlestick. Nah, jika candlestick ini muncul, pergerakan harga berpotensi untuk berbalik arah dari sebelumnya tren kenaikan menjadi tren penurunan. Yang efektif, evening star ini muncul pada resisten, ya, resisten harga. Jadi kita butuh konfirmasi dari harga tertinggi sebelumnya. Jika di sebelah kiri dari chart teman-teman lihat ada gelombang tertinggi, kemudian di harga sekarang terbentuk candlestick evening star, teman-teman bisa entry di situ. Nah, strategi tradingnya teman-teman bisa entry ketika muncul candlestick keempat ya. Candlestick keempat muncul, teman-teman entry, stop loss tinggal diatur di atas dari candlestick terkecil atau candlestick yang paling tinggi. Itu untuk stop loss-nya, dan taking profit-nya tinggal dicari aja support-support terdekat gitu ya. Nah, itu untuk pola yang pertama ya, dari 3 pola triple candlestick ya. Ada morning star dan juga evening star. Nah, untuk pola yang kedua ini namanya three white shoulders ya.
tiga tentara putih. Teman-teman, ini adalah konfirmasi juga sama pembalikan arah yang sebelumnya adalah tren penurunan. Jika candlestick three white soldiers ini muncul, ini terkonfirmasi berpotensi untuk pergerakan harga berbalik arah atau terjadi reversal jika polanya sudah lengkap. Nah, contohnya seperti ini, teman. Ini ada cirinya ya, ciri dari triple pola candlestick ya. Pertama adalah didahului dengan tren penurunan atau downtrend. Teman-teman lihat sebelumnya ada downtrend di sini. Di akhir dari downtrend nanti akan muncul 3 candlestick berwarna hijau. Perhatikan untuk candlestick pertama, ya ini syaratnya ya. Candlestick pertama merupakan candlestick bullish yang bodinya harus tinggi, relatif tinggi. Yang pertama. Kemudian untuk candlestick kedua ini harus merupakan candlestick bullish juga, namun bodinya harus lebih tinggi dari yang pertama. Jadi candlestick kedua ini harus lebih tinggi daripada yang pertama. Dan yang ketiga, ini candlestick bullish juga yang harus muncul dan bodinya kurang lebih harus sama panjang seperti candlestick yang kedua. Ini namanya three white soldiers ya. Ini konfirmasi juga reversal atau pembalikan arah. Yang sebelumnya downtrend kan berubah jadi uptrend. Jadi perhatikan ini cirinya dari 3 pola candlestick tersebut ya. Dan untuk pola yang selanjutnya atau yang terakhir ya, ini namanya three black crows ya. 3 gagak hitam. Nah, ini kebalikan dari three white soldiers tadi. Ya, kalau untuk three black crow ini muncul di akhir ya, pada tren kenaikan. Jadi sebelumnya tren naik dan muncul formasi 3 candlestick ini. Nah, kalau kita lihat cirinya ya, teman-teman. Ini pertama didahului dari uptrend. Pergerakan harga dengan tren kenaikan. Dan kemudian untuk candlestick pertama yang muncul, ini harus candlestick bearish ya, dengan body yang relatif harus panjang. Nah, yang kedua, candlestick kedua ini sama ya tadi, harus lebih panjang daripada candlestick yang pertama. Jadi bearishnya itu harus lebih panjang daripada candlestick yang pertama. Dan untuk yang ketiga, idealnya atau yang lebih efektif jika memang lebih panjang lagi daripada yang kedua. Tapi setidaknya dia harus mendekati panjang dari candlestick yang kedua. Nah, jika pola ini sudah terbentuk, ya, konfirmasi formasi ini sudah terbentuk, maka pergerakan harga ini akan melanjutkan penurunan. Bahkan mungkin trennya akan berbalik ya. Jadi akan lebih kuat untuk pergerakan harga ini mengalami penurunan. Ya. Itu ya. Jadi itu untuk triple pola candlestick ya. Konfirmasi pergerakan harga dari 3 candlestick ya, teman-teman, dan semuanya tadi ya merupakan candlestick pembalikan arah. So kalau kita ambil kesimpulan teman-teman dari beberapa pola tadi, untuk pola pertama adalah pola penerusan harga ya. Jadi kalau candlestick Marubozu yang muncul, bullish Marubozu yang muncul, artinya tren akan berlanjut ya. Ini contohnya yang pertama tadi. Nah, ini ya. Jadi kalau candlestick green Marubozu yang muncul, ini artinya tren akan berlanjut ya. Begitu juga red Marubozu ya, ini tren penurunan akan berlanjut. Long candle pun juga sama ya. Kalau long candle juga ini konfirmasi penerusan tren. Jadi kalau munculnya ketika tren sedang naik, maka pergerakan harga selanjutnya akan melanjutkan kenaikan. Dan kalau long bearish candlestick muncul di tren penurunan, artinya penurunan akan terus berlanjut. Itu untuk pola penerusan harga. Dan untuk pola kedua adalah pola pembalikan arah ya, pola dengan 2 candlestick nih teman-teman. Ini bisa di screenshot ya. Nah ini. Jadi untuk pola dual candlestick ini merupakan pola reversal atau pembalikan harga. Contohnya hammer tadi ya, yang bentuknya seperti martil ya. Kemudian ada bullish engulfing. Nah, bullish engulfing saya ulang lagi di sini ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ingat ya. Seperti ini bullish engulfing, bentuknya seperti ini ya. Jadi setelah tren penurunan muncul candlestick bullish engulfing ini adalah konfirmasi reversal atau pembalikan arah harga dari penurunan menjadi naik.
Dan jika muncul bearish engulfing ya, ini artinya konfirmasi reversal juga dari tren kenaikan berubah menjadi tren penurunan ya. Nah, untuk pola yang kedua juga sama, Harami ini juga masuk ke pola reversal ya. Jadi kalau ini muncul, pergerakan harga akan berbalik. Termasuk Tweezer juga sama. Tweezer ini masuk ke pola reversal. Jadi kalau muncul, ini artinya tren akan berubah arah. Ada dua tadi ya, Tweezer bottom dan Tweezer top. Dark pool cover dan Pershing line juga sama. Ini adalah konfirmasi dari tren reversal harga. Jadi kalau ini muncul, maka harga akan berbalik arah. Dark pool cover yang muncul, ini artinya tren akan berubah dari tren kenaikan menjadi tren penurunan. Dan jika Pershing line, ini artinya perubahan harga atau reversal harga dari tren penurunan menjadi tren kenaikan. Kemudian 3 pola candlestick juga sama, ini termasuk kategori pembalikan arah atau reversal harga. Ya, tadi ada 2 ya, 2 pola ini. Evening star ya, yang pertama, kemudian morning star, kemudian juga ada black crow dan juga white shoulder. Jadi 3 pola candlestick ini merupakan semuanya reversal harga. Gitu ya. Nanti coba kita langsung masuk ya. Setelah ini kita akan coba langsung melihat di grafik. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya, dari materi candlestick tentang strategi trading menggunakan pola candlestick. Teman-teman perhatikan ini, karena ini adalah kesimpulannya ya. Jadi untuk entry, jadi untuk posisi buy ya teman-teman, teman-teman harus melihat pergerakan harga itu berada pada akhir dari tren penurunan. Contoh ya. Ya, ini contoh nih, strategi trading untuk posisi buy. Semua pola candlestick pembalikan arah ini sama strateginya. Jadi kalau kita ngelihat tren penurunan, kemudian di akhir dari tren penurunan tadi muncul konfirmasi dari pola candlestick ya, candlestick pembalikan arah. Contoh ini, strategi tradingnya adalah teman-teman bisa ambil posisi buy di candlestick selanjutnya. Tadi saya sudah sampaikan, jika candlestick ini merupakan dual pola candlestick, berarti di candlestick ketiga teman-teman bisa entry. Ya, entry di candlestick ketiga, kemudian stop loss-nya teman-teman bisa atur di bawah harga terendah dari tren harga tersebut. Jadi sedikit aja stop loss-nya bisa diatur di bawah harga terendah, dan untuk taking profit-nya teman-teman bisa mengacu pada harga tertinggi sebelumnya atau di resisten ya. Di resisten itu akan teman-teman atur sebagai taking profit. Jadi semua pola reversal strateginya sama. Itu untuk posisi buy ya, entry buy. Dan untuk entry sell ya teman-teman juga sama ya, harus menunggu dari pola tersebut selesai. Jika 2 pola candlestick, berarti candlestick yang ketiga teman-teman bisa entry. Entry-nya di candlestick yang ketiga, stop loss teman-teman atur di atas dari harga tertinggi. Ini untuk posisi sell ya, di atas harga tertinggi. Dan untuk taking profit teman-teman tinggal tunggu aja atau lihat di sebelah kiri di mana area support harganya. Nah, di situ teman-teman bisa tetapkan sebagai taking profit. Ya. Itu teman-teman ya. Ini bisa di screenshot untuk klasifikasi pola candlestick ya. Ada 3 tadi ya. Ada yang penerusan tren harga dan ada pola konfirmasi pembalikan arah harga. Ada yang pembalikan arah ke atas ya, dan juga ada yang ke bawah. Teman-teman bisa screenshot. Nah, ini untuk strategi tradingnya juga bisa di screenshot ya. Baik, dari beberapa pola candlestick tadi teman-teman, mungkin saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan, dibuka mikrofon ya. Mungkin saya sapa dulu untuk Pak Haryogi ya. Pak Haryogi, suara saya terdengar Pak? Baik, mungkin ada pertanyaan dari Pak Haryogi Pak? Untuk sementara belum sih. Oke, jadi kemarin sempat... Gimana Pak?
Ya, kemarin sempat ngikutin untuk yang pertama dan kedua, pola candlestick yang pertama dan pola candlestick yang kedua, itu udah diimplementasikan belum Pak dalam tradingnya? Sudah. Cuma daerah kurang sabar aja. Kurang sabar masih ya. Ya, memang kalau kita ngelihat pola candlestick ini memang harus rajin-rajin melihat chart Pak. Jadi kalau kita sering melihat chart, ya, kita akan tahu nih pola apa yang sedang muncul. Ya. Saya coba share ya. Saya share untuk chart harga. Ya. Kalau yang di sini Pak, kalau di chart yang hari ini ya, yang XAU terutama kan? Oke, iya. Yang XAU yang M30 ya. M30. Ya. M30 itu ada candle itu yang bearish-nya cukup panjang nih, besar nih kan, sama yang bullish-nya yang putih ini kan dia masih di bawah. Ini bisa dikatakan apa itu namanya? Ini Pak ya? Iya. Oke, time frame 30 menit. Ya. Betul. Baik. Yang mana? Yang paling ujung ini Pak? Ya, yang paling ujung. Ada kan? Harga tertinggi nih 1858. Nah, sekarang kan posisi di angka 1848 ya. Iya, betul. Nah, 1848 ini kan ada candle merah panjang kan, kemudian putih. Nah, putih ini kan dia tidak sama ini kan. Oke, ini untuk berapa candle sebelumnya nih Pak? Sorry. 1 2 3 4 lah. 1 2 3 4 itu dari terakhir. Dari yang terakhir 1 2 3 4 ini ya, candlestick yang terakhir. Tempat sebelumnya betul, ya. betul. Oke. Ya, Oke. Itu gimana? Oke, jadi gini Pak, untuk kita ngelihat dari pola candlestick, kita harus pastikan bahwa pergerakan harga itu mencapai support harga. Kalau belum mencapai support harga, itu kita bisa abaikan pola candlestick yang terbentuk, atau bentuk candlestick kita bisa abaikan deh. Contoh kayak gini Pak. Jadi kalau kita ngelihat di sini, support harganya di mana? Di area ini ya. Ini area ini nih. Ya, di sini ya. 1847 ya. 1844 ini Pak. Ya, 4544 ya. Ini support harganya ya. Nah, tugas kita sebagai trader hanya mengamati ketika pergerakan harga sampai ke level ini. Sebelum pergerakan harga sampai ke level ini, kita bisa abaikan bentuk dari candlestick-nya. Gitu. Jadi memang akan banyak tuh bentuk-bentuk candlestick. Kalau kita ngelihat di harga sekarang nih, sebelumnya ada doji, ada long candle ya, seperti ini long candle nih. Ini bisa kita abaikan nih. Tapi kita bisa mengartikan bahwa candlestick tersebut terjadi karena aktivitas pasar. Contoh, ini munculnya long bearish ya. Berarti kita bisa mengartikan pergerakan harga akan lanjut turun nih kalau candlestick ini muncul. Nah, kalau kita mau cari reversalnya Pak, mau mencari akhir dari tren penurunan, tugas kita hanya menunggu di support harga di area ini nanti. Jadi ketika harga turun ke sini, mendekati level support, candle apa yang muncul? Nanti kalau ada konfirmasi dari pembentukan pola ya Bapak bisa masuk di level ini, di level support ini, support harga. Tapi kalau tidak muncul, ya jangan maksa untuk masuk pasar. Tunggu polanya jelas, Pak. Jadi tunggu gelombangnya jelas, support dan resistance jelas, dan tunggu polanya juga jelas. Kalau nggak jelas jangan maksa. Jangan maksa masuk pasar. Kalau saat ini berarti belum pas untuk kita masuk ya. Belum pas untuk masuk, apalagi kalau kita mau cari posisi buy. Ini kan kita tinggal mencari posisi buy Pak ya, karena tren kan lagi turun nih ya. Nah, tinggal tunggu aja, nanti di area support harga di kisaran 1845 akan muncul candlestick pembalikan arah. Dan untuk time frame ini bisa digunakan dari semua time frame ya. Mau itu 15 menit, 30 menit, bahkan 5 menit pun untuk time frame lebih kecil itu juga bisa digunakan. Namun range-nya nanti yang akan berbeda. Jadi semakin kecil akan semakin kecil juga range-nya. Semakin besar time frame yang kita pakai, maka semakin besar juga untuk range-nya. Baik range untuk mencari taking profit dan stop loss-nya. Gitu. Tapi ini Pak, kalau untuk di harga 1848,549 itu apakah bisa dikatakan support kok Pak ya?
1848 Pak. Ya, Di sini? 1848 DT 753. Oke, Tapi Pak Aryogi untuk ini tapi tanggalnya tanggal 3 bulan 6 ya. 3 bulan 6. Oh ini ya? Ya, tanggal 3 bulan 6. Tanggal 3 bulan 6. Kalau di sini di laptop ini 0603 jam 18 Oh, udah jauh banget ya di sini maksudnya ya. Kan bisa nggak itu sebagai acuan, Pak? Oke, acuan kita nih Pak adalah gelombang terdekat Pak. Jadi gelombang yang sebelumnya itu nggak usah dipakai. Gelombang terdekat itu maksudnya adalah gelombang yang paling dekat dengan harga sekarang. Ini kita bisa lihat ya, ini adalah gelombang terendah yang paling dekat. Ya. Dan ini adalah gelombang tertinggi yang paling dekat. Nah, hanya ini acuan kita saat ini. Nah, ini resistennya. Dan di bawah adalah support harganya. Nah, untuk gelombang-gelombang yang sebelumnya, baik di tanggal 3 atau tanggal sebelum-sebelumnya, ini belum bisa kita pakai. Kecuali untuk range ini berhasil di breakout. Contoh, Pak. Kita sudah membuat range harga seperti ini ya. Ini support harga, kemudian harga turun. Turun sampai sini ya. Dan ternyata di support harga tidak terjadi atau tidak terbentuk pola. Harga break aja ke bawah. Nah, baru kita ambil acuan di harga yang lebih rendah lagi daripada harga ini. Di mana? Di sini. Ini gelombangnya nih. Nah, ini untuk gelombang kedua yang menjadi acuan untuk support harga kita. Jadi kalau untuk yang pertama, gelombang pertama udah di breakout, tugas kita selanjutnya adalah menunggu pergerakan harga sampai ke gelombang selanjutnya, harga terendah selanjutnya, untuk mencari konfirmasi reversal harga atau pembalikan harga. Gitu, Pak. Jadi gelombang yang menjadi acuan kita adalah gelombang terdekat dulu. Kecuali jika gelombang-gelombang ini berhasil di breakout, kita bisa cari gelombang sebelumnya lagi. Berarti acuan kita kalau misalkan kita trading hari ini, acuan kita untuk trading untuk besok itu Pak ya. Berapa tertinggi hari ini sama berapa terendah hari ini gitu ya. Bisa dipakai seperti itu, tapi kadang-kadang Pak kalau kita melihat gelombang ini tidak akan menjadi acuan Pak. Kadang-kadang 2 hari sebelumnya adalah harga tertinggi di gelombang, contoh di sini nih, ini gelombang anggaplah di 2 hari yang lalu. Ini bisa jadi acuan kita untuk jadi resisten harga. Jadi bukan harga tertinggi hari ini dan harga terendah hari ini, tapi gelombangnya. Tinggal dilihat nih tanggal berapa, ini gelombang tertingginya, gelombang terendahnya tanggal berapa. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya Pak. Oke, mungkin teman-teman yang lain ya, ada pertanyaan? Nah ini ya, jadi kalau kita masukkan nanti ya pola-pola tersebut dalam chart, ya, teman-teman nanti akan menemukan beberapa pola pada support dan resisten harga ya. Jadi gini contoh ya, kalau kita gambar pola candlestick, pola chart ya, pola chart udah terbentuk, nanti di resisten ini teman-teman tinggal lihat ada nggak muncul pembalikan arah dari sebelumnya tren kenaikan berubah jadi tren penurunan. Atau seperti ini ya. Contoh di bawah ini. Kalau kita ngelihat tren turun, kemudian di sini di akhir dari tren penurunan, ya di support harga, teman-teman lihat ada candlestick berwarna merah dengan bodi yang kecil. Ini menandakan bahwa sellernya sudah mulai melemah ya di sini. Dan dikonfirmasi oleh candlestick yang panjang seperti ini. Namanya apa? Tadi bullish engulfing ya. Jadi ini adalah candlestick dengan pola yang paling akurat kalau saya lihat, bullish engulfing atau bearish engulfing. Jika candlestick ini muncul pas di area support harga, ini support harganya ya. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga akan melanjutkan kenaikan. Nih teman-teman, dan naiknya ini bisa signifikan banget nih, bisa sampai ke level resisten. Kalau kita lihat resistennya di arah ini ya, ini adalah harga tertingginya. Jadi taking profit kita di sini. Lagi tradingnya ya, jadi bullish ini muncul di sini di candlestick selanjutnya, dari candlestick bullish engulfing ini muncul, kita bisa entry-nya di sini, stop loss kita atur aja sedikit di bawah harga terendah. Perhatikan jika candlestick seperti ini muncul ya. Nah kemudian untuk taking profitnya teman-teman bisa atur di di resisten harga, di harga tertinggi sebelumnya, jadi acuan kita. Nah ketika pergerakan sampai ke resisten ya teman-teman juga harus perhatikan lagi nih. Candlestick apa yang muncul? Kalau ini muncul di resisten namanya apa? Wizard top ya. Kembar nih kan, bodinya kembar, panjang di atas ya. Pas berada pada resisten harga. Acuan kita adalah harga ini nih. Resisten ya, mengacu pada harga tertinggi sebelumnya.
Jadi ketika ini muncul, kita bisa entry. Entry apa? Entry sell. Masuk pasar posisi sell. Oke. Posisi sell, stop loss kita atur aja sedikit di atasnya untuk posisi sell. Nah, untuk taking profitnya, teman-teman tinggal cari harga terendah atau support harganya. Ya. Bisa di sini ataupun maksimal di sini. Ya. Di spot ini. Ya. Nah, kemudian ketika harga turun, ya teman-teman perhatikan lagi nih. Kalau kita udah gambar pola chartnya ya, nanti kita belajar pola chart di sini, di akhir dari tren penurunan, ini candlestick-nya udah mulai melemah nih. Ya, tekanan sellernya udah mulai kecil, candlestick-nya udah mulai kecil, ya, dan dikonfirmasi dengan candlestick bullish juga, yang signifikan besar. Jadi di candlestick ini kita bisa buy. Nah, taking profit-nya di mana kita cari? Ini adalah resisten yang terdekat ya. Kita bisa tetapkan taking profit di sini dan stop loss sedikit di bawahnya. Nah, teman-teman ya. So, jadi kesimpulan dari trading menggunakan candlestick ini, teman-teman bisa menunggu pola candlestick muncul ya di support dan resisten. Nah, itu agar lebih efektif tradingnya. Jadi kalau pola candlestick ini muncul pada support harga, teman-teman tinggal cari pembentukan polanya. Jika terkonfirmasi, teman-teman bisa ambil posisi buy di support. Contoh ini. Atau sebaliknya juga, jika candlestick terkonfirmasi atau pola candlestick terkonfirmasi pada resisten ya, teman-teman bisa ambil posisi sell agar lebih rasio tradingnya akan lebih bagus ya. Jadi untuk stop loss dan taking profitnya akan lebih besar. Trading di area support untuk posisi buy dan resisten untuk posisi sell. Itu ya teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya kita udah belajar ya tentang candlestick termasuk polanya. Untuk next edukasi kita akan belajar tentang pola chart. Jadi ini akan terstruktur teman-teman, nggak loncat-loncat. Kita belajar dulu tentang candlestick, polanya, kemudian kita belajar pola chartnya. Ini akan lebih menarik lagi untuk next edukasi ya. Dan selanjutnya baru kita belajar tentang indikator-indikator yang ada di MetaTrader. Tapi basically teman-teman harus paham tentang candlestick. Itu ya teman-teman dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya sapa satu persatu dulu. Terima kasih banyak nih, banyak ya, udah 17 peserta. Mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri ya, karena sudah lewat dari 30 menit. Silakan dibuka mikrofonnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman untuk edukasi sore hari ini, saya akhiri. Terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengimplementasikan materi kita ini untuk teman-teman trading semuanya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa untuk edukasi selanjutnya pada hari Kamis minggu depan ya. Jaga terus kesehatan dan salam profit. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya.